Di video ini gue bakal bagikan kalian 10 cara untuk kalian itu bisa menjadikan hidup kalian itu seperti the top 1%. Gimana caranya kalian itu bisa mitigasi resiko dalam kehidupannya kalian. Jangan sampai kalian itu selesai nonton video ini hanya bisa komentar nyinyir di videonya gue. Karena itu hanya pecundang yang bisa lakuin. Fakta kalian gak klik video ini, pasti kalian pengen ada perubahan dalam hidupnya kalian. Karena per hari ini kalian berasa stuck. 10 cara ini gue pastiin bisa ngebantu kalian. Dan gue mau share dulu, ini video bener-bener sangat cocok dikonsumsi sama orang-orang yang sudah ngerti mindsetnya, mentalnya. Ini video didedikasikan buat kalian yang klaim sudah mengerti, kalian pengen tahu caranya. Nah kalau misalnya kalian belum tahu mindsetnya, mentalnya, percuma guys, percaya sama gue. Kalian harus kosongin gelasnya kalian dulu, kalian coba konsumsi dulu video-video gue lainnya untuk kalian tahu, oh ternyata mentalnya seperti ini buat video yang ini berharga. Untuk video ini beneran berdaging, bener-bener berfaedah buat kalian. So langsung aja 10 panduan gimana caranya hidup kalian tuh kagak pecundang lagi dan jadiin hidup kalian tuh menjadi the top 1%. Pertama yang biasanya orang-orang nanya gue DM adalah gimana caranya itu gue bisa melewati yang namanya perfeksionis. Atau lebih tepatnya orang-orang tuh berasa kalau misalkan tidak ada suatu timing yang tepat segala macam, mereka tuh kagak berani bergerak. Mereka berasa semuanya tuh harus tepat. Semuanya tuh harus bener-bener plek-plek rapi banget baru mereka tuh mau gerak. Nah di sini gue pengen kalian tahu bahwa nggak ada namanya momen perfect. Ini adalah egonya kalian. Perfeksionis datang dari egonya kalian. Kalian kagak pengen terlihat tolol. Nah, fakta kalau misalkan kalian kagak pengen terlihat tolol itu udah susah. Percuma. Karena kalau misalkan kalian pengen jadi the top 1%, percaya sama gue, semua orang itu pernah terlihat tolol. Kalau misalkan kalian kagak percaya, coba deh, lihat deh. Semua cerita sukses yang kalian bisa denger, pas awal-awalnya bener terlihat kontras banget kan ya. Dari Jeff Bezos lah, kalian lihat lah dulu kantornya seperti apa, sekarang seperti apa orangnya. Atau bahkan Steve Jobs dulu juga kerjanya di mana. Mark Zuckerberg udah cuma pakai hoodie doang. Bener-bener kontras banget sama mereka yang sekarang. Nah, oleh karena itu kalian harus lihat bahwa kalian punya pekerjaan ini kan adalah kerjaannya kalian ya pada umumnya ya. Contoh ini adalah kalian punya kuantitas dari 0 sampai 100. Kalian harus bisa terima, ikhlas bahwa 70% dari ini semua ini tuh bakal mediocre. Orang kagak bakal peduli, orang berasa ya udahlah, emang kerjaannya gua kayak gini gitu kan ya. Orang kagak peduli 70% mediocre. Dan mungkin aja ada 20% yang ini bakal sucks. Orang bakal ngatain. 70% mungkin gak peduli, gak kelihatan gitu. 20% mungkin jelek nih. Kayak hancur kadut gitu kan ya. Kayak orang-orang kata-katain kalian. Nah tapi 10%-nya itu yang akhirnya ngebawa kalian menjadi eksponensial. Kalian harus bisa menerima fakta ini. 90% dari kalian punya effort, dari kalian punya usaha akan sia-sia. Itu kenyataan hidup. Dan orang-orang hanya peduli di 10%. Kalian harus bisa menerima kenyataan 90% orang tuh kagak peduli sama sekali. Itu gimana caranya kalian itu bisa bunuh egonya kalian dan melewati kata yang namanya perfeksionis. Lanjut adalah gimana caranya kalian tuh kagak pecundang dalam konteks budget. Jadi pada umumnya orang-orang tuh bingung kenapa ya duit gue selalu habis terus. Nah, buat kalian yang di sini bener-bener udah kebingungan seperti itu, yang paling mudah adalah memakai kalian punya pie chart 50-30-20. Di mana 50% itu untuk kalian punya needs atau kebutuhan. 30%-nya itu untuk kalian punya wants atau keinginan. 20% itu savings. Buat kalian yang di sini masih berasa kesulitan sama kalian punya finansial segala macam, pokoknya fokus di angka 50-30-20 ini. Bener-bener audit kalian punya keuangan, mana yang nice to have, mana yang must to have. Yang esensial segala macam itu needs. Contoh adalah kalian punya kebutuhan primer, semua ada di sini ya. Kebutuhan sekundernya kalian, dan akhirnya kebutuhan tersiernya kalian hilangkan dulu terus kalian masuk ke savings. Nggak usah bergengsi kalian itu harus bener-bener minum kopi yang keren banget lah, harus punya mobil lah, punya rumah. Gue tahu lu pengen terlihat keren di media sosial, tapi percaya sama gue, fakta kalian nonton video gue memberikan indikator bahwa kalian belum saatnya untuk menunjukkan kalian punya kemampuan di media sosial. Percaya sama gue. Berikutnya adalah gimana caranya kalian itu bisa belajar apapun, how to learn anything fast.
Nah, di sini gue mau kenalin kalian sama salah satu profesor yang namanya Feynman, Dr. Richard Feynman. Dia adalah satu pemenang Nobel juga. Sebenarnya dia benar-benar udah nge-breakdown secara simple gimana caranya dia itu bisa belajar dengan mudah. Pertama, jelasnya pilih dulu topiknya apapun itu. Nah, begitu kalian tahu topiknya tersebut, kalian coba simplifikasi. Simplifikasi dalam konteks kalian itu mengedukasi, memberikan informasi terhadap topik tersebut ke anak yang umur 5. Kasarnya aja. Kan udah dapet dong, kalian udah coba kan tulis segala macam, tapi kan berasa abis itu kalian coba terangin ke orang, terus kan langsung ke audit kan bahwa kayaknya yang ini kurang cocok deh, orang kagak ngerti deh. Dan abis itu baru kalian akhirnya refine lagi. Sesimpel ini. Contoh misalkan kalian itu suka ekonomi dan kalian pilih topiknya itu sunk cost. Nah, kalian coba deh mikirin deh ke anak umur 5 kira-kira gimana caranya gue bisa ngejelasin sunk cost ke anak umur 5. Terus gue bilang ke dia adalah biaya tenggelam. Nah, pasti dia bingung, biaya apaan, tenggelam apa gitu kan. Agak susah kan, jadi udah proses ketiga nih, di audit kan, jadi mikir nih, dia biaya tenggelam gak ngerti. Nah, kita refine lagi nih, gimana cara kita bisa jelasin ke anak umur 5 tersebut gitu loh. Contoh, ternyata sunk cost itu adalah saat kamu mau pergi ke toko es krim, terus mendadak toko es krimnya tutup, tapi pas kamu jalan itu kamu baru ingat bahwa hari ini hari Minggu, jadi mungkin aja toko es krim itu tutup, tapi karena udah setengah jalan kamu berasa, ya udah gue jalanin aja lah ya. Nah, itu namanya sunk cost. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kalian harus bisa coba pikirin. Jadi kalian harus bisa coba breakdownin semua hal-hal yang kompleks ke sesuatu yang sangat mudah. Dan saat kalian udah bisa mengsimplifikasi sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang mudah, kalian tuh udah memahami, bukan mengetahui. Next adalah cara buat kalian itu bisa mendapatkan karisma, di mana pada umumnya orang-orang itu berasa bahwa, wah bro, enak tuh, si dia punya karisma, gampang diterima masyarakat segala macam. Sebenarnya ada metodologinya juga. Terlepas kalian tuh introvert atau extrovert, asumsi kalian tuh pengen membuat impresi yang baik, kalian itu harus memakai namanya SHR method, dimana seen, heard, remembered. Dimana terlihat, terdengar, dan teringat. Bahasa Indonesia berarti 3T. So, maksudnya terlihat apa nih bro? Kalau misalkan kalian mau boost kalian punya karisma, kalian pengen meningkatkan kalian punya karisma, atau bahasa Gen Z-nya sekarang aura atau apapun itu, scene itu adalah kalian itu harus ngelihat bola matanya kalian punya lawan. Kalian punya teman diskusi, siapapun itu. Jadi orang tuh tahu dia tuh ngeliatin kalian. Dan abis itu kasih sesuatu yang benar-benar spesifik. Contoh, wah gue lihat lu punya baju rapi banget ya. Contoh seperti itu. Terdengar, untuk orang itu berasa kalian tuh mendengarkan kalian, kasih pertanyaan yang sangat terkontekskan ke dia juga. Dan saat mereka coba menjawab pertanyaan kita, benar-benar atensinya full ke dia. Nah itu bakal bikin dia tuh beda banget tuh. Di sini pada umumnya kesalahannya adalah orang tuh berasa me. Gua. Kalian itu kagak usah jadi interesting. Kalian tuh harus interested. Dan terakhir adalah remember, teringat. Dimana kalian itu harus tahu namanya, untuk dia itu juga ingat bahwa oh dia aja ingat nama gua gitu kan ya. Itu adalah salah satu kata yang paling subjektif ke orang-orang, dimana kalau misalnya kalian bisa ingat nama orang tersebut, orang itu pasti berasa wah gila banget dia ingat nama gua. Dan pastinya juga kalian follow up. Lanjut adalah cara untuk kalian tuh bisa update. Nah, update di sini adalah konteks kalian itu harus monthly check-in ke diri kalian sendiri. Karena kalau misalnya kalian aja kagak punya kebiasaan untuk audit diri kalian sendiri, percaya sama gue, ya kalian kagak bakal tahu kesalahan kalian di mana gitu loh. Tapi kalau misalnya menurut kalian terlalu abstrak, ini juga bisa kalian lakukan ke koleganya kalian. Di sini menurut gue cukup 4 bullet saja. 4 bullet point. Yang pertama adalah goalnya. Goalnya apa? Ya kan? What I ask you to do. Apa yang kamu udah janji ke diri kamu sendiri juga. 2 adalah apa yang akhirnya gue lakuin. 3 adalah tantangannya apa sih? Ada resiko gak? Kenapa sampai sekarang tuh belum terjadi goalnya segala macem. 4 adalah kalau misalkan ada waktu lebih lagi, gue tuh bisa ngapain lagi. Jadi what could I have done more? Ini pendekatannya bisa ada 2 ya. Sekali lagi kalau misalkan kalian di sini masih agak bingung ke diri sendiri, kalian bisa gunakan ini ke kalian punya bos ataupun ke kolega. Yang pertama, kalau misalnya kalian gunakan diri sendiri, kalian tanyalah ke diri kalian, goal gue apa sih sebenarnya kan? Kayak apa yang gue udah janji ke diri gue sendiri. Contoh, gue janji bahwa gue di bulan ini bisa belajar bahasa Inggris, contoh doang. Nah, kalian mikir, apa yang akhirnya gue lakuin? Oh, ternyata gue itu cuma latihan tuh 3 kali dalam seminggu, dimana gue sebenarnya komitnya tuh 5 kali seminggu.
Nah tantangan atau resikonya apa sih? Oh ternyata tantangannya itu adalah gue nggak punya banyak waktu gitu kan. Terus apa sih yang gue bisa lakukan lebih bagus lagi? Ternyata gue bisa gantikan waktu dengan teman gue ganti dengan gue belajar bahasa Inggris lagi. Dan ini kalau misalkan kalian yang ada kolega segala macam pun juga sama gitu. Goal kita apa sih di bulan ini gitu kan ya. Dan akhirnya apa yang lo lakuin untuk ke goalnya lu, ya kan? Kalian bisa ngobrol. Jadi sifatnya diskusi. Terus tantangannya apa? Resikonya apa? Kenapa baru sekian? Kenapa nggak terjadi? Bla bla bla. Dan kalau misalkan kita bisa tambahin banyak waktu, apalagi nih yang bisa kita lakukan. Nah dari sana kan bisa terjadi suatu dialog yang akhirnya jadi yang namanya skala prioritas. Lanjut adalah panduan hidup kalian. Untuk kalian itu yang tipenya itu indecisive, susah ambil yang namanya keputusan atau decision. Ini gue ngambil dari Derek Sivers, simple banget. Sebenarnya setiap kali kalian dapat suatu input cuma ada dua, hell yeah atau no. Jadi kalau misalnya kalian begitu dapat suatu topik gitu ya, kalian tinggal ada respon kan, pasti responnya ya enggak atau hell ya. Jadi si Derek Sivers bilang, lu jangan ambil di tengah-tengah, ini half asses. Half asses tuh gak ada gunanya. Karena orang-orangnya pasti berasa, ya udahlah gue ngelakuin demi ngeflow aja. Nah orang-orang seperti itu, dia bakal jadi orang mediocre seumur hidup. Yang cuma bisa nyinyirin orang, ya orang-orang yang half asses nih. Oh ya udahlah gue ngeflow aja lah gitu loh. Antara hell yeah atau no. Kalau misalkan kalian berasa aneh banget ya bro, kalau misalkan ada suatu topik terus gue bilang no, ya gak apa-apa guys. Itu yang akan akhirnya memberikan kalian suatu topik-topik baru lagi yang akhirnya kalian tuh bisa hell yeah. Jadi jangan terkesan no yang sekarang ini itu akhirnya udah stop di sana aja. Dari no ini akhirnya membuahkan topik lagi nih, topik yang baru. Nah ini kan hell yeah atau no lagi nih di sini. Nah terus-terusan sampai akhirnya kalian dapat sesuatu yang hell yeah. Poinnya apa? Prioritas guys. Kalian harus punya suatu default di mana kalian itu hell yeah or no. Kayak bener-bener yes banget atau enggak. Jangan di tengah-tengah. Tengah-tengah hanya untuk orang mediocre. Lanjut adalah panduan buat kalian itu bisa komunikasi lebih baik lagi. Buat kalian itu nggak dianggap pecundang. Ada yang namanya 73855 rules. Itu ada salah satu psikolog yang kasih tahu bahwa pada umumnya orang-orang ngelihat orang-orang ngejudge kita itu berdasarkan 55% itu body language. 38% itu adalah kalian punya tone, kalian punya nada bicara, dan kalian punya raut muka. Tonality and face. Nah, 7% adalah kalian punya kata-kata. Ini ada suatu penemuan dari salah satu psikolog di zaman dulu. Fungsinya apa kalian tahu ini semua? Karena itu seberapa nggak pentingnya kata-kata di mata orang. Ngomong apa adanya guys. Kita kan sebagai manusia adalah makhluk yang sangat visual. Apalagi kita laki-laki kan. Nah, kata-kata itu bisa dibilang itu sesuatu yang sangat minim. Kalau misalkan kita ngomong secara makro ya. Pada umumnya orang-orang lihat apa sih body language-nya kita. Nah terus gimana cara kita memperbaiki body language-nya kita? Yang paling umum juga. Pertama kalian tuh harus tegap. Dan kalau misalnya ngomong bener-bener semua itu tegap. Kalian itu bener-bener ngelihat matanya. Dan saat kalian salaman juga bener-bener handshake-nya itu firm. Senyum juga gak apa-apa, memberikan indikator bahwa kalian welcome sama dia. So hal-hal seperti ini yang akan meningkatkan kalian punya gaya komunikasi. Karena kalau misalkan kalian cuma berpikir kata-katanya cukup, ternyata kagak guys. Kata-katanya kalau misalnya random, kalau misalnya kata-katanya itu tidak ada yang naik, gak ada yang turun, semua datar juga kagak ada fungsinya. Karena balik lagi ke 30% ya, 30% ya adalah kalian punya muka seperti apa, kalian punya nada bicara seperti apa, apakah ada yang naik, apakah ada yang turun. Nah itu semua berpengaruh terhadap gaya komunikasi kalian untuk bisa terkomunikasikan dengan efektif. Lanjut gimana caranya kalian itu bisa produktif. Jelas ya banyak banget ya metodologi produktif yang gue pernah bagikan di channel ini. Gue bahkan ada video tersendiri terhadap bagaimana cara kalian bisa produktif. Tapi menurut gue yang paling simple yang semua orang tuh harus tahu adalah 3. Dimana kalian harus alokasikan 3 jam. Ini benar ke important projectnya kalian. Yang benar-benar penting banget. 3 jam yang tanda kutip shorter task. Yang pendek-pendek aja. 3 jam ini yang maintenance. Jadi ngomongnya gimana ya bro ya, gue agak ngerti. Jadi 3 important project, contoh ini meeting yang panjang nih, yang kalian berasa kalian tuh butuh didiskusi kiri kanan atas bawah gitu kan ya. Terus 3 jam yang short task, dimana kalian udah tahu
Kalian deep work aja, kalian beresin dalam waktu 2 jam, sejam itu juga udah beres. Kalian pokoknya fokus ke kerjaan yang udah kelihatan banget outputnya. Contoh di konteks gue adalah bikin video media sosial seperti ini. 3 adalah maintenance. Maintenance yang sifatnya itu bener gampang banget, atau bahasa Inggrisnya mundane. Kalian itu balas WA lah, balas email lah, yang mungkin kagak butuh kalian punya fokus gila-gilaan, tapi bisa kalian pas lagi maintenance hours, kalian punya jam yang lagi nyantai aja kalian bisa kerjain. Lanjut adalah gimana caranya kalian itu bisa increase earning power. Kan mungkin kalian di sini berasa, oh gue udah ngerti budget segala macem, tapi gue kagak ngerti nih gimana caranya gue bisa memperkuat gue punya kapasitas untuk mendapatkan lebih lagi. Nah, di sini kalian pertama jelasnya kalian butuh identifikasi high value skills. High value skills ini menurut gue sangat terkontekskan kalian itu nonton video gue di tahun berapa. Banyak banget aktivitas baru yang menurut gue itu bisa jadi peluangnya kalian. Contoh saat video ini dibuat, sangat bagus banget kalian itu bisa memakai yang namanya AI. Nggak semua orang bisa pakai AI guys. Cara nge-promnya itu ada secara spesifik untuk nge-prom orang. Layaknya kalau misalnya kalian nonton interview orang, kalau kalian berasa, si interviewernya tuh nggak bisa nanya gitu kan ya. Sama, kita juga bisa aja nggak bisa nanya ke AI gitu. Jadi fakta kalian bisa prom AI menurut gue adalah salah satu high value skills yang kalian bisa akuisisi saat video ini dibuat. Tapi contoh yang evergreen mungkin ya, jadi kalau misalkan yang ngetrend sekarang adalah prompt engineering, atau kalau misalkan yang timeless atau yang evergreen, mungkin itu adalah contoh sales. Kita tahu dunia ini adalah dunia kapitalisme pada umumnya, dan kalian punya kemampuan untuk berjualan, itu bagus banget buat kalian punya career path. Nah, begitu kalian udah identifikasi high value skills, di kedua ini kalian itu harus bisa melakukan overlappingnya. Jadi contoh kalian punya timeless itu adalah kalian itu jago nulis gitu kan ya, menulis. Terus tadi di sini kan kalian jago marketing, dan di sini mungkin kalian jago analytics gitu. Di bagian ini kalau misalnya kalian bisa nikahin lagi sama yang namanya media sosial untuk jadi kalian punya personal brand, menurut gue ini bakal mengamplifikasikan kalian. Gue udah banyak banget video-video terhadap orang-orang yang akhirnya bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran lewat produk digital karena mereka itu yang bisa nusuk ke titik ini gitu. Mereka tuh jago nulis, jago marketing, jago analytics, dan abis itu mereka kawinkan itu semua dengan yang namanya personal brand. Akhirnya mereka bisa monetisasi, mereka punya pengetahuan. Dan ini tren 2025 yang menurut gue bakal terus-terusan melejit terus. Gue percaya Indonesia per hari ini masih negara agregator, apapun yang ada di Amerika, di Indonesia juga bakal diikutin. Dan kalau misalnya kalian beneran masuk ke industri produk digital ini, menurut gue layaknya kalian itu main Instagram di 2011. Main TikTok di 2019. Orang-orang tuh masih berasa aneh. Tapi kalian tahu kan kelanjutannya kan ya. 5 tahun kemudian Instagram seperti apa, TikTok 5 tahun kemudian seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian pengen fokus untuk increase earning power-nya kalian harus cari high value skills lainnya. Dan menurut gue salah satu potensi yang luar biasa adalah kalau misalnya kalian tuh bisa unlock, kalian punya high value skills ini, kalian nikahkan ke yang namanya media sosial. Yang bahasa simpelnya personal brand. Nah, terakhir adalah cara panduan hidup untuk kalian itu menerima informasi dari dunia internet. Termasuk video ini. Jadi, untuk kalian bisa menerima informasi, menurut gue nggak bisa terima plek-plek gitu aja. Jadi kalian tuh harus kontekskan itu kayak piramid gitu ya. Pada umumnya tuh, orang-orang tuh cuma pengen tahu di atasnya dong. Nih, orang tuh cuma pengen tahu cuan. Gue cuma pengen dulu cuannya bro. Gimana caranya gue bisa cuan gitu. Tapi fundamentalnya itu orang tuh kagak peduli. Dia tuh kagak peduli sama fundamentalnya. Makanya gue kadang-kadang ngomongin fundamental terhadap mental, mindset segala macam. Orang tuh peduli setan di sini. Orang tuh cuma peduli di atas. Nah, tapi gue argue semakin kalian atas nih, kalau misalnya ini adalah suatu grafik, semakin ke atas variabelnya dia makin tinggi. Variabelnya ada apa aja bro? Timing, keberuntungan, garis takdir, semesta, apapun itu. Semakin kalian itu pengen tahu atasnya doang, ini bahasa kerennya survivorship bias. Mungkin aja dia komentar bahwa oh dia itu sukses karena A gitu ya. Tapi bisa aja A itu adalah suatu bias doang, cocok-cocok logian gitu. Dimana ya kita kagak bisa tahu juga kalau misalkan dia A-nya itu jadi B, apakah akhirnya dia beneran sukses juga?
pertanyaan besar gitu. Jadi kenapa kalau misalnya kalian mendapatkan informasi di dunia maya ini, kalian harus lihat gimana caranya gue itu turunin variabelnya. Karena kalau misalnya variabelnya makin rendah, jadi di sini contohnya variabelnya 0 ini variabelnya 100, semakin variabelnya rendah, itu kan fundamentalnya. Dan saat kalian itu bisa menerima informasi terus kalian kontekskan ke variabelnya kalian sendiri, ke ceritanya kalian, nah itu baru informasi itu bisa berharga. Karena kalau misalnya kalian lihat cuma atas doang, percaya sama gue, itu gak bakal tahan lama. Dan if anything, itu advice, itu wejangan, kagak ada faedahnya buat kalian. Kenapa? Karena kalian kagak tahu timing tuh orang, semestanya tuh orang, benar-benar abstrak gitu loh. Karena bisa aja mereka hoki guys, mungkin banget gitu loh. Yang kalian butuh adalah panduan yang memberitahukan kalian fundamentalnya. Kan kagak butuh ujungnya guys, percaya sama gue. Karena bisa aja ini semua hoki. So itu ada 10 panduan hidup buat kalian itu kagak jadi pecundang lagi. Gue harap ini video benar-benar bisa memberikan kalian suatu pencerahan ya. Seperti yang gue bilang di panduan terakhir, jangan terima mentah-mentah, kontekskan ke variabelnya kalian. Tapi gue yakin kan kalau misalnya kalian akhirnya bisa kontekskan ke diri kalian sendiri, ini video benar-benar bakal ngubah hidup kalian. So itu aja video gue hari ini. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan, tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif.